Pemirsa, sesungguhnya kita berupaya juga untuk menghadirkan perwakilan dari PT Freeport Indonesia supaya kita dapat informasi yang berimbang, tetapi belum dipenuhi permintaan dari kami. Dan berikut ini kami hadirkan kepada Anda pernyataan mewakili PT Freeport soal sikap mereka yang akan mengikuti dan mematuhi segala persyaratan yang diharuskan oleh pemerintah Indonesia. 2019 kita akan investasi sampai 30%. Sekarang pemerintah mempunyai 9,36%. Kemudian juga kita juga berkomitmen untuk meningkatkan pembelian lokal dan penggunaan jasa dalam negeri. Sekarang pembelian lokal sudah mencapai 75%, pembelian barang, penggunaan jasa sudah 90%. Dan tenaga kerja Papua sudah hampir 35% yang dipekerjakan di tempat kita. Kemudian kita juga berkomitmen untuk membuat pabrik smelter. Nah, sebelum orang-orang ramai membicarakan pabrik smelter, Freeport sudah mempunyai pabrik smelter pertama di Gresik. Kita mulai beroperasi tahun 90. Kita lanjutkan perbincangan. Kalau Anda baru bergabung dengan kami dan mau memberikan komentar, silahkan lewat inewstvmobile.com. Saya ke Pak Charles lagi, Pak. Tadi ada soal bahwa belum ada keadilan dari sisi Indonesia soal pembagian antara kita dengan Freeport sebagai kontraktor. Tapi di sisi lain ada masalah manajemen pengelolaan. Gimana komentar Anda? Soal kesejahteraan itu nggak selalu karena pembagian, tapi jangan-jangan karena masalah manajemennya. Oke, terima kasih Mbak Tina. Perlu kami sampaikan bahwa Papua ketika bergabung kepada Republik ini itu sudah jauh sebelum, artinya sudah duluan Republik ini diproklamirkan baru Papua bergabung. Artinya dia udah tertinggal sekian puluh tahun. Nah, dalam ketertinggalan itu bagaimana dia ingin mengejar Indonesia Barat dan Indonesia Tengah. Nah, berarti butuh perhatian khusus. Tetapi kalau kita bilang dana otsus yang sudah diberikan sekitar 14 tahun ini, nah katakanlah 2015 ini setahu saya sekitar 5 triliun aja otsus Papua. Nah kalau 5 triliun dengan luas Papua dan tingkat kesulitan, coba bayangkan 3,5 kali luas Pulau Jawa Papua itu. Berarti sebenarnya harus 3,5 kali anggaran membangun Jawa ini, demikianlah harus membangun Papua. Kalau mau jujur, itu baru dari luas wilayah, belum dari kesulitan. Di sini mungkin 1 miliar udah bisa bikin jalan berapa kilometer. Di sana ada 1 kilometer bisa sampai 30 miliar. Coba semen aja sampai juta satu sak. Jadi jangan dilihat dengan 5 triliun udah besar. Nah, oke lah kalaupun mungkin seperti Pak Marwan tadi katakan ada manajemen yang kurang, dimanapun itu pasti ada. Jangankan yang jauh di sana, yang tingkat mungkin SDM-nya masih terbatas untuk mengelola, di sini aja, di sini lebih banyak korupsi. Jadi saya bukan membela Papua, tetapi kenyataannya seperti itu. Jadi memang perhatian kepada Papua itu memang karena pertama ibaratnya belakangan dibangun ya, sehingga harus dapat perhatian, ada perhatian otonomi khusus tersebut. Nah, mari kita kembali bicara soal Freeport-nya sekarang. Bahwa Freeport kan mengatakan akan mengikuti segala persyaratan gitu ya, dan itu yang disampaikan secara terbuka. Nah, jadi kalau kita telaah, tadi kan Pak Bembi misalnya memberikan catatan bahwa ada yang relevan di masa itu dan sekarang udah nggak relevan. Contohnya permodalan. Dari sisi Anda sebagai tokoh Papua, apa yang harusnya Indonesia mintakan dan harus dipenuhi oleh Freeport? Yang pertama, libatkan pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Kabupaten Mimika, dan pemilik hak ulayat dalam renegosiasi kontrak karya PT Freeport. Jangan biarkan Papua hanya pendengar, penonton. Izinkan Papua ikut terlibat supaya mereka bisa merasa memiliki, dan mereka akan menjaga Freeport ini karena mereka merasa bagian dari perusahaan ini. Tapi kalau kita biarkan mereka hanya menjadi penonton, maka jangan heran mereka selalu marah, mereka selalu protes, bahkan mereka merusak, menghadang. Nah, ini bagian dari sesuatu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kita dan PT Freeport. Nah, coba pemerintah Papua berharap supaya ketika otsus suatu saat berakhir, maka Papua sudah bisa mandiri dari sumber daya alamnya.
Oleh karena itu pemerintah Papua berkeinginan mereka ikut menjadi pemilik saham di PT Freeport. Dan menurut Anda punya kemampuan dan kesiapan? Oh, sangat siap. Walaupun dalam keterbatasan, tetapi pemerintah Papua sudah membangun yang namanya holding yang akan membawahi beberapa perusahaan daerah atau BUMD, dan itu sudah langkah-langkah itu sudah dipersiapkan oleh gubernur yang sekarang, Bapak Lukas NMB. Saya sangat mendukung program beliau yang melihat jauh ke depan, bagaimana ketika otsus ini sudah berakhir, tetapi rakyat Papua tidak berkegantungan lagi kepada pemerintah pusat, dia bisa hidup dari sumber daya alamnya yang kaya. Oke, itu catatan pertama soal pelibatan. Ada catatan lain dari Anda yang diharapkan bisa diakomodir sama pemerintah pusat kemudian diiyakan oleh Freeport? Iya, salah satu harapan kita pemerintah dan PT Freeport, pemerintah mendesak PT Freeport untuk terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur, mungkin nggak usah harus seluruh Papua, tetapi minimal yang berdekatan. Contoh pembangunan jalan dari Timika menuju Panyai, Timika Yahukimo, Timika menuju Merauke, dan di sekitarnya. Kalau ini sudah tembus, maka bahan-bahan pokok, kebutuhan-kebutuhan yang lain akan dengan mudah diangkut, sehingga mengakibatkan harga juga tidak akan terlalu di daerah tinggi. itu akan turun. Saya minta gambaran supaya pemirsa paham, karena saya yakin kalau kita punya penduduk 250 juta, masyarakat dari Pulau Jawa atau Indonesia Barat mungkin 1% pun enggak yang pernah ke Papua gitu ya. Sehingga harus dapat gambaran seperti apa sih di Papua. Contoh tadi Anda menggambarkan bahwa satu sak semen itu jutaan. Kalau beras rata-rata tuh harganya berapa di sana? Nah, kalau sudah sampai kita ke daerah pegunungan puncak, jadi hampir sama. Bisa 1 kilo itu ongkos angkutnya saja sampai 40-50 ribu 1 kilo. Jadi ditambahkanlah dengan harga dari bawah. Bayangkan betapa sulitnya mereka. Jadi nilai 1 juta rupiah di Jakarta itu mungkin kalau dikonversikan baru relevan kalau punya uang kira-kira 3 juta barangkali ya. Kalau 1 juta di Jakarta berarti lebih kurang harus 10 jutaan di sana. 10 jutaan? Karena di sini semen hanya 60 ribu kan, di sana udah 1 jutaan, malah lebih. Oke, jadi kalau Anda bayangkan punya uang 5 juta di Papua itu, di sini seperti punya 500 ribu kira-kira begitu ya? Ya, makanya ketika naik BBM di sana nggak ada ribut. Karena udah biasa begitu. Udah biasa puluhan, udah mahal, sampai 40-50 pakai acara langka juga gitu ya. Saya ke Pak Bemi, Pak. Ya. Catatannya kan ingin pertama tuh yang disebut pertama sama Pak Charles adalah ingin ada pelibatan dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Dalam pelaksanaannya sebetulnya apa yang bisa disinkronkan sih oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini? Kita melihat begini ya. Yang namanya otonomi daerah itu memang sudah suatu kenyataan yang harus kita hadapi dengan baik, bahwa pemerintah daerah ini memang sudah suatu sudah punya otonomi lah ya, memang harus kewenangan dan segala macamnya itu. Di pertambangan memang juga sudah mengatakan begitu, tapi kita juga dengan konstitusi kita punya Undang-Undang Dasar 45 jelas mengatakan bahwa di pasal 33 itu mengatakan bahwa kita tidak membedakan masing-masing daerah. Kita bicara soal kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, disinilah kita yang harus memang berpatok ya di dalam pengelolaan sumber daya mineral ini, deposit tembaga ini khususnya ya, kita bicara mengenai nasional. Nah, mengenai daerah, kita juga bisa lagi melihat dari persoalan yang kita katakan sekarang ya ini mengenai partisipatif ya. Partisipatif ini bukan hanya oleh pemerintah daerah saja, tapi kita juga mengikut sertakan semua stakeholders yang memang terlibat di dalam pengembangan tembaga ini, termasuk nanti kalau bicara soal pengolahan smelter untuk industri hilir di tembaga ini. Jadi saya tidak mengatakan ansih ya, kita harus pisahkan bahwa ini pemerintah daerah, ini pemerintah pusat, tapi kita bicara secara nasional. Oke, kita sekarang ajak Anda pemirsa untuk melihat dulu infografik yang kami olah dari berbagai sumber terkait dengan kasus-kasus Freeport. Yang
kita amati adalah dalam 5 tahun terakhir, di tahun 2010 PT Freeport mengambil alih paksa tanah adat seluas 2 juta hektar sebagai lokasi tambang. Kemudian di tahun 2015 pemerintah Provinsi Papua berencana untuk menggugat PT Freeport Indonesia karena tidak membayar retribusi pemanfaatan air bawah tanah. Kemudian di bulan Juni PT Freeport Indonesia berjanji akan bayar dividen yang belum dilunasi sejak 3 tahun. Freeport juga secara resmi menyewa lahan untuk smelter atau tempat peleburan di Gresik selama 20 tahun dan Gubernur Papua pernah mengatakan kalau perusahaan tidak membangun kesejahteraan Papua silahkan keluar dari Papua. Lalu apa sebetulnya yang dianggap catatan permasalahan PT Freeport di tanah Papua? Limbahnya 300.000 ton per hari. Kemudian penerimaan Freeport tidak sebanding dengan kesejahteraan masyarakat. Lalu kekayaan alam tentu saja tergerus. Kemudian bentuk-bentuk kekerasan terhadap warga, perampasan hak ulayat, kemudian pencemaran dan pendangkalan sungai. Lalu ada insiden-insiden penembakan di sana dan unjuk rasa oleh karyawan menuntut kesejahteraan. Jadi setiap kita mendengar kata Papua dan Freeport, biasanya media menyoroti saat ada momen-momen ini, saat masalah-masalah itu muncul. Dan rasanya secara rutin setiap tahun kita harus mendengarkan ada permasalahan datang dari sana. Saya ke Pak Marwan, kalau dibandingkan dengan daerah lain yang juga punya potensi mining, punya potensi tambang, boleh nggak sih kemudian kita merasa kayaknya salah satu yang paling bermasalah ini deh gitu, karena kita sering mendapatkan informasi konflik sosial di sana karena pelaksanaan pertambangan ya, gimana Pak? Ya, saya kira hampir semua daerah tambang itu punya konflik ya, termasuk juga misalnya di Bangka Belitung untuk penambangan timah atau pasir juga seperti kasus di Lumajang barusan ini. Artinya memang itu selalu ada. Tinggal bagaimana memanage ini dalam arti bahwa pemerintah daerah, pemerintah pusat itu harus aktif untuk memberikan sosialisasi, tapi juga pusat itu kita berharap ikut dalam manajemen perusahaan. Nah, masalahnya sekarang sejak 1967 atau produksinya itu tahun 1970 kita tidak terlibat dalam manajemen karena memang dalam kontrak karya itu kita dari awal tidak punya saham, lalu ada kesempatan untuk miliki saham itu pemerintah menolak lalu diambil oleh swasta, dalam tanda petik menolak ya. Sekarang juga sama, ingin tidak mau diambil. Padahal kita berharap sebetulnya kalau nanti terjadi deal untuk diperpanjang sampai 2035, 20 tahun sejak sekarang, kita mau supaya pemerintah itu memiliki saham mayoritas. Dalam arti pemerintah itu sudah juga mengakomodasi misalnya 10% saham untuk Papua dan Papua Barat. Ini seperti juga terjadi di sektor migas, selalu daerah penghasil itu diberi kesempatan untuk memiliki saham. Nah, dengan begitu ada rasa memiliki tapi juga ikut mengelola. Sehingga dengan begitu juga rakyat yang ada di sana itu merasa bahwa ini milik mereka juga. Jadi menurut Anda harusnya pemerintah punya saham mayoritas? Oh ya, sejak 2021 kita harapkan kontrak karya itu berakhir, ya itu harus menjadi 51%. Kalau sekarang targetnya di akhir tahun ini menjadi 30%. Dan ini harus dibeli oleh pemerintah. Apakah itu melalui BUMN atau membentuk BUMN baru dan ini dalam bentuk konsorsium dengan daerah. Jadi tadi yang disinggung soal BUMD juga siap begitu ya pemerintah Papua. Kita lanjutkan di segmen berikutnya.